Apaan sih lu norak banget? Ya, nggak tahu tadi di dalam. Boleh Oke? ya. Boleh. Apa? Kita kerjain. Lu mau kemana buru-buru? Hey, Mana bro? kemana? Santai dulu. Bukan urusan lo. Minggir nggak? Widih, lu denger nggak? Bisa gitu. Udah berani jawab gue sekarang. Deh, kegeeran lu. Siapa juga yang ngurusin cewek kampungan kayak lu? Sok kecakepan. Kalian tuh tahu tata krama nggak? Bisa dijaga nggak mulutnya? Kerjanya cuma gangguin orang doang. Tuh, jaga mulut lo. Jaga, Lu men. jaga. Nyokap gue tuh. Ya udah, lu cabut dulu ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu nanti malam. Siap, Oke. tempat biasa ya. Siap. Hai Sel, Mama. Anggrek, kamu sekalian aja yuk pulang bareng. Makasih tante, tapi nggak apa-apa. Anggrek pulang sendiri aja. Loh, udah nggak apa-apa, bareng aja. Kalau naik angkot kan panas, ya kan? Ma, udahlah. Kan Anggrek tadi bilang dia nggak mau ikut. Iya tante, sebenarnya Anggrek mau ke mall. Ada yang harus Anggrek beli. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ya, mampir ke rumah. Kamu hati-hati ya, Nak. Iya ya, ayah juga hati-hati. Iya. Ayah jalan dulu ya. Oh, jadi lo tuh anak supir. Emang kenapa kalau gue anak supir? Hello, orang kayak lo gini nggak cocok ada di sini. Ngerusak pemandangan tau nggak? Apalagi dengan pakaian lo yang kumuh gini. Aduh. Heshel mana, Mam? Papa udah pulang, tapi kok kenapa ngegas gitu sih Pak? Ada apa? Bikin malu aja tuh anak. Papa diteleponin sama pihak sekolah. Nilai Heshel nyaris gak ada bagus-bagusnya. Heshel! Pak. Tapi Hazel jangan dimarahin ya Pak ya. Heshel! Pak. Heshel! Anggrek, tolong kamu cari Hazel ya. Tolong panggil dia ke sini ya. Sal, lo dicariin tuh sama orang tua lo? Ngapain orang tua gue nyariin gue? Nggak tahu. Tapi tadi pas lihat mukanya sih mereka kesel banget. Dan kalau nggak salah denger, mereka lagi ngomongin masalah sekolah. Nggak ngomong apa-apaan kan sama bokap gue soal gue bolos. Ngapain? Nggak ada untungnya kan buat gue? Kalau sampai iya, hati-hati lo di sekolah. Duduk. Pak, Ngapain aja kamu di sekolah? Bikin malu. Gak masuk tanpa keterangan lebih dari 5 hari. Nilai kamu juga gak lebih dari 6. Kamu itu terancam gak naik kelas tahu. Tiap hari berangkat dari rumah. Ternyata kamu bolos. Kemana kamu, ha? Mulai sekarang gak ada keluar rumah. Kalau bukan urusan sekolah. Dan motor, Papa sita. Papa nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Masa larinya ke motor? Gak ada tapi-tapian. Kamu nggak bisa lihat. Seperti Anggrek. Anggrek itu anaknya disiplin, pintar, dia nggak macam-macam.
Dan kamu tahu, kamu itu anak papa satu-satunya. Tapi kamu nggak bisa diandalin. Anak ayah yang cantik. Ini udah jam berapa? Istirahat dulu lah. Besok kamu terusin lagi ya. Tanggungnya tinggal dikit lagi. Kamu ini kalau belajar tuh gak ada berhentinya. Ayah kok lebay ya? Ada kok berhentinya. Kalau makan, tidur, sekolah, Anggrek harus berusaha keras ya. Supaya cita-cita Anggrek jadi dokter itu terwujud. Amin. Tapi jangan ngoyo. Ya udah, ayah tidur duluan ya. Kamu jangan tidur malam-malam. So ngerti lu. Orang jawaban lu salah semua. Lagu banget dong. Lu ngomong apaan sama bokap lu? Buat apa? Nggak ada faedahnya. Lo pikir di sekolah ini yang punya mulut gue doang? Yang punya akses ke bokap lo? Gue anggap ini bayaran karena lu udah ngomong sama bokap lu. Ya? Balikin. Gak ada. Balikin. Oops. I'm sorry. Pagi semuanya. Kumpulkan PR yang kemarin kita bahas. Denger dong, gue mau duduk situ. Dan gue gak mau dekat-dekat sama orang susah. Cabut-cabut. Situan kosong. Kenapa harus di sini kan kita duluan? Oh, belagu. Lo tuh cuma anak tukang jahit. Sekolah di sini juga gratisan. Gak usah gaya deh. Apa? Mending jadi anak tukang jahit daripada anak orang kaya yang cuma ngandelin duit bokapnya doang. Oh, wow. Romantis sekali. Anak tukang jahit dibelain sama anak sopir. Kalau dilihat-lihat kalian berdua cocok ya lama-lama. Dua anak orang miskin yang masuk di sekolah ini cuma gara-gara beasiswa. Itu pun juga kayaknya kalian masuk di sini gara-gara dikasihanin deh. Kalian tau gak sih? Nih kalian ngumpul tuh sama teman-teman kalian di pinggiran rel kereta. Udah pada nungguin tuh. Daripada lo berdua di sini, bikin bau udara. Apa? Apa lihat-lihat? Daripada kayak lo, gue kasihan sama bokap lo. Punya anak yang gak berguna. Lo jangan macam-macam ya. Oh, hati-hati jatuh. Ini mending kita cabut. Gak usah ngurusin orang gak penting kayak gini. Ya. Yaudah dong. Maaf Pak. Ya. Bapak panggil saya, ada apa Pak? Ya, saya mau bicara sesuatu kepada Bapak. Soal apa Pak? Soal anak saya, Heschel. Saya itu khawatir sama Heschel. Sepertinya anak itu tidak serius di sekolah. Hampir semua nilainya jelek. Saya ingin Anggrek bisa menjadi guru les buat Heschel.
Dan saya juga dengar dari kepala sekolah kalau anggrek memiliki ranking paling tertinggi di sekolah. Terima kasih Pak. Baik Pak, nanti saya akan sampaikan ke anggrek anak saya ya. Ayah, Ini dia. ini kopinya ya. Anggrek, masakin air panas ya buat ayah mandi. Ntar. Nggak usah nak, nggak usah. Masa udara panas begini ayah mau mandi air hangat. Ada yang ayah mau ngomongin sama kamu. Tadi Pak Haryo panggil ayah. Dia minta ayah untuk supaya kamu tuh jadi guru lesnya Hazel. Gimana? Guru lesnya Hazel. Anggrek, Pak Haryo itu orang baik ya. Dia sudah banyak bantu kita. Apa salahnya kalau kamu tuh bantu dia sekarang? Kayak, maksudnya ayah kayak nggak tahu aja anaknya kayak gimana. Ya udah, kalau kamu memang nggak mau ya nggak apa-apa. Ayah nggak maksa kok ya. Tapi ada gajinya loh. Bisa buat tabungan kuliah kamu nanti. Digaji. Lu ngapain di sini? Cabut, gue mau les. Good. Gitu dong, semangat. Silakan duduk. Buka buku matematika LKS ya, yang kemarin kita pelajari di sekolah. Apaan sih lu nggak jelas banget? Lo bilang lo mau les kan? Ya udah, kita les. Gue akan jadi guru les lo sampai nilai lo bagus. Lu jadi guru les gue? Enggak, gue nggak sudi. Papa yang minta anggrek untuk ngajarin kamu. Dan mulai minggu ini sampai seterusnya, anggrek akan jadi guru les kamu. Apa nih apa-apaan sih? Kenapa nggak bisa nyari guru les yang lebih oke gitu? Menurut Papa, anggrek sudah paling oke dan anggrek paling pintar. Ya Pak, tapi kan masih ada banyak. No debat. Ini keputusan absolut. Silakan dilanjutkan anggrek. Saya tinggal dulu ya. Buka ke halaman yang kemarin kita pelajari. Ya, jadi gimana cara dapat jawaban ini? Gimana gue tahu? Udahlah daripada lama ya. Nih. Ini apa? Ya buku PR gue lah. Gue minta lu kerjain semua PR gue buat hari Senin. No, thank you. Enggak, gue nggak mau. Ya udah, kalau misalnya lu nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jangan kaget kalau misalnya besok bokap lu langsung dipecat. Lu mau bokap lu nggak ada kerjaan? Viola, Hey, kata Dion lo ada di rumah, makanya gue kesini. Kok tumben lo nggak pergi? Ngumpul kek, jangan di rumah doang. sorry Vi, gue lagi nggak bisa. Kenapa? Panjang ceritanya. Gue lagi grounded sama bokap. Salam aja ya buat anak-anak yang lain. Iya ya udah, nanti gue salamin ya. Sal. Ayo. Iya, bentar. Vi, gue masuk dulu ya. Oke.
kan tadi Anggrek. Ngapain dia di rumah Hazel? Hazel nggak bisa diajak keluar, tapi dia malah berduaan sama Anggrek. Sial tuh anak sopir. Awas ya. Belajar serius boleh, tapi jangan ngoyo, ya. Istirahat, minum teh dulu nih. Nah, kok PR-nya banyak sekali ya? Nggak apa-apa ya. Besok kan harus dikumpulin semua dan ini juga tinggal dikit lagi kok. Ya udah, kalau udah capek istirahat ya. Hei anak supir. Lo ngapain kemarin di rumah Hazel? Lo mau ngapain aja, itu bukan urusan lo. Lo nyolot sih? Inget ya, apapun yang lo rencanain, sampai lo berani-berani deketin dia, gue bakal bikin hidup lo menderita. Lo nggak perlu ngancem gue. Nggak minat. Mana PR gue? Udah lu kerjain belum? Wih, enak banget lu, Sel. Punya pesuruh buat ngerjain PR. Gue bukan pesuruh. Gue itu Apa? Emang bener ya, keluarga lu tuh emang mental pesuruh. Bokap lu supir. Emang tragis hidup lu. Lu mau apa? lo bisa hina gue sesuka lo. Tapi jangan pernah hina keluarga gue. Seharusnya kamu bisa menahan emosi dan tidak bertindak kasar. Saya hanya membela diri, Pak. Kalau keluarga Bapak yang dihina, apa Bapak bisa terima? Bapak paham, mereka memang keterlaluan. Tapi orang tua mereka itu donatur besar untuk sekolah ini. Tahan emosi kamu jika kamu tidak ingin kehilangan beasiswa kamu. Harusnya lo tadi reaksinya nggak kayak gitu. Gak usah so jagoan deh, baperan. Baper. Lo ngerti gak sih, gue gak mungkin sekeras itu, sekasar itu kalau mulut temen lo yang kayak sampah itu gak menghina keluarga gue. Bukannya kenyataan emang kayak gitu ya? Emang ya? Orang kayak lo tuh gak pernah ngerti gimana ada di posisi gue. Gimana kerasnya usaha bokap gue supaya gue tetap bisa sekolah. Gue gak pernah punya waktu untuk gue sia-siain. Seumur hidup gue belajar. Lo mau tahu kenapa? Sakit rasanya hati gue sebenarnya kalau gue inget-inget ya. Waktu ibu gue meninggal
karena bokap gue nggak punya biaya untuk bawa dia ke rumah sakit. Sejak momen itu, gue bersumpah gue akan jadi dokter. Supaya gue bisa tolongin orang susah kayak keluarga gue. Dan sekarang, gue harus rela ngajarin lo, kerjain PR lo yang lo suruh, yang lo paksa gue. Ngerendahin diri gue cuma biar gue bisa nabung dari gaji gue. Puas lo? Kamu udah pulang, Greg? Kok nggak ke dalam? Kamu kenapa, Nak? Hah? Kok kelihatan sedih gitu? Hah? Anggrek kangen sama ibu. Ayah juga kangen sama ibu. Kalau ibumu masih ada di sini, dia pasti bangga sama kamu, Nak. Anggrek. Gue mau minta maaf soal kemarin. Udah gue maafin kok. Hah? Serius? Hai, Mam. Greg, kamu mau ke rumah juga kan? Kalau gitu barengan aja ya. Hai, sayang. Hai, Mam. Hai. Jadi ini kan soal medan magnetik ya. Kemarin kita udah belajar yang House Christian Oersted itu. Dan di situ Oersted menggunakan alat sederhana yang terdiri atas magnet jarum dan kawat yang dialiri arus listrik. Selain itu juga kita harus belajar soal Biot-Savart. Lo udah nyatet belum? Jadi, gimana cara dapat jawaban ini? Jangan pernah hina keluarga gue. Biot-Savart, lo udah nyatet belum? Duh, kenapa gue jadi kepikiran dia sih? Enggak. Ini pasti cuma rasa bersalah gue aja yang berlebihan. Ups, ya basah ya. Aduh. Sorry ya. Lo tuh bisa nggak sih kalau jalan pakai mata? Pakai mata kok. Cuman debu-debu halus kayak lo gitu nggak kelihatan aja.
Anggrek. Gue ingetin ya, lo tuh cuman remah-remah yang punya mimpi ketinggian buat jadi orang sukses, tau gak? Lagian coba lo pikir deh, bokap lo tuh punya apa sih? Nggak punya modal apa-apa. Jadi lo tuh percuma sekolah kayak gini. Lagian gue juga bingung deh nih sekolah. Mau aja yang nerima orang miskin yang halu kayak gini. Ngotorin udara atau enggak? Ya bagus lah dia masih mau sekolah. Nggak putus asa terus jual diri. Padahal bisa aja loh. Zaman sekarang banyak yang halu terus jadi gila. Lo kenapa sih? Ngalingin gue untuk ngajar bocah sombong itu? Kalau tadi kena pukul gimana? Kan bahaya. Gue nggak perlu dibela, apalagi di depan Hazel. Ya tapi gue kan gak terima. Lo tuh dipermaluin depan orang-orang kayak gitu. Lu nya kan juga diem aja. Lagian lu juga denger sendiri kan dia ngomong apa? Dengar, sangat jelas. Tapi apa dengan lo menghajar Hazel, masalahnya akan selesai. Lo lihat sendiri kan kemarin gue nonjok Dion. Kepala sekolah udah bilang, sekali lagi gue bikin masalah, beasiswa gue dicabut. Dan karena lo terlibat, lo bisa kena masalah yang sama. Bokap gue bisa dipecat. Lo mau bikin hidup gue tambah susah? Ge, lo masih marah ya sama gue? Gue gak ada maksud untuk nyinggung lo tadi. Lo kenapa, Ge? Kok muka lo agak pucet ya? Lo gak apa-apa? Ge! 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 Bi! Bi! Iya Den, Masya Allah, itu kenapa non anggrek Den? Aku juga nggak tahu, Bi. Sekarang mendingan Bibi langsung telepon dokter Steven ya, panggil dia ke sini. Bikinin teh hangat juga, Bi. Baik Den, baik, permisi Den. Ge. Ge. Ge, bangun, Ge. Sal, kenapa Sal? Saya juga nggak tahu, Dok. Tiba-tiba dia pingsan. Sebentar saya periksa dulu. Nggak apa-apa kok. Dia hanya kecapean plus kurang istirahat. Saya bikinkan resep vitamin aja ya. Habis itu dia bisa istirahat sama kasih teh hangat biar agak enakan. Iya, Dok. Ini resepnya. Makasih banyak ya. Sorry jadi ngerepotin kayak gini. Nggak apa-apa kok. Kebetulan saya ada pasien dekat sini. Jadi saya bisa cepet-cepet. Sudah, saya permisi dulu ya. Iya, Dok. Makasih banyak ya. Mari Dok. Ge. Ge. Lu nggak apa-apa kan? Kok gue bisa tiduran di sofa? Ya lu tadi pingsan, Ge. Makanya kalau misalnya kecapean, nggak usah ngajar.
Tapi lo nggak apa-apa kan? Oke. Makasih ya. Dan maaf udah ngerepotin. Gak ngerepotin. Gue balik dulu ya. Nanti biar vitaminnya gue antar ke pasar. Hati-hati. Istirahat ya. Lu butuh istirahat. Hai. Widih. Udah pada jago lu main bola. Coba pinjam. Ayolah, kejar lah. Sal, kenapa lu? Kenapa nih? Lu kenapa? Zil, lu kenapa sih? Zil, kenapa lu? Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Kalau berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium, anak Pak Haryo ini kondisinya sudah mulai stabil, ya. Namun kita harus mencari donor ginjal baru supaya kondisi Hazel ini tidak menurun, ya. Halo, Win. Segera carikan donor ginjal untuk Hazel ya. Berapapun akan saya bayar, Win. Kerahkan semua anak buahmu. Kalau perlu, tes orang satu kantor. Oke. Gue anggap ini bayaran karena lu udah ngomong sama bokap lu. Ya? Balikin. Gak ada. Balikin. Oops. I'm sorry. Gue minta lu kerjain semua PR gue buat hari Senin. Biot Savard 4, lo udah nyatet kan? Pegangan. Nanti lu jatuh lagi. Kenapa gue jadi mikirin Hazel ya? Sepi juga gak ada dia. Gak ada yang iseng sama gue. Kok gue jadi berasa kehilangan ya? Apa gue... Ih, mikir apaan sih gue? Gak, jangan ngaco anggrek. Fokus.
Ya, silakan masuk. Pak Hasan. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi. Silakan duduk, Pak. Ya. Makasih, Pak. Bagaimana, Dok? Hasil pemeriksaan ginjal saya. Oh, ya. Alhamdulillah, Pak Hasan. Berdasarkan dari hasil tes yang kami lakukan, Ya. ginjal Pak Hasan ini sangat cocok dengan ginjal Hazel. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Iya. Pak Haryo, Bu Asri. Pak dokter? Ada kabar baik yang ingin kami sampaikan kepada kalian berdua. Oh, ya. Kabar baiknya apa tuh, Dok? Begini, kami sudah mendapatkan pendonor untuk Hazel. Boleh saya tahu siapa orangnya? Ya, siapa dok? Pak Hasan. Pak Hasan? Ya, beliau yang ingin mendonorkan ginjalnya untuk Hazel. Saya tinggal dulu ya, Pak. Mari, Bu. Iya Pak dokter. Pak Hasan? Pak Haryo, Bu Asri. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bilang ke Bapak dan Ibu. Saya diam-diam memeriksakan ginjal saya ke dokter dan ternyata alhamdulillah ginjal saya cocok dengan ginjal Hazel. Makanya saya berniat mendonorkan ginjal saya. Enggak. Saya nggak mengizinkan Pak Hasan untuk donor Hazel. Karena Bapak sudah terlalu tua. Dan ini sangat membahayakan nyawa Bapak loh. Iya Pak. Pak Hasan pikir-pikir dulu ya. Pak, Bu, saya sebagai orang tua juga bisa merasakan kesedihan yang Bapak dan Ibu rasakan saat ini. Bapak dan Ibu sudah banyak membantu saya dan keluarga saya. Izinkan saya membantu Bapak dan Ibu dan Hazel. Insya Allah tidak terjadi apa-apa sama saya. Dan yang lebih penting adalah kesembuhan Hazel. Iya kan Pak, Bu? Pak Hasan, makasih ya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Saya nggak akan pernah lupain apa yang sudah Bapak lakukan kepada keluarga saya. Iya makasih ya Pak Hasan. Tapi ada satu permintaan saya. Saya mohon anak saya Anggrek jangan sampai tahu soal ini ya. Baik Pak. Kayaknya cukup bajunya. Ya? Kok tumben barangnya banyak banget? Emangnya mau pergi berapa lama kali ini? Ayah juga belum tahu, Nak. Bisa 1 bulan, ya bisa juga 3 bulan. Kok lama banget ya? Selama Nah Hazel masih sakit, Pak Haryo mempercayakan tugasnya kepada ayah. Hazel belum bisa dijenguk ya? Percuma aja kamu ke sana. Karena Hazel kan belum siuman. Kamu kenapa sih? Hah? Lagi ngelamunin apa? Ya, udah. Kita main tebak-tebakan aja yuk. Yuk. Sebelum ayah berangkat. Ayo. Tapi ayah duluan. Oke, ini tebakan ayah nih yang pertama nih. Binatang apa yang aneh? Dinosaurus? Bukan. Mau tahu apa? Iya udah apa? Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ayah, apa sih? Garing banget. Lo bener kan? Masa dari logo Po Amel? Nggak apa-apa ya, Dar. Yang penting kamu ketawa. Ya. Nah, sekarang kamu kasih apa pertanyaannya? Anggrek tahu. Candy apa yang gede banget? Itu mah gampang. Itu candy yang gede itu. Permen lollipop yang segede piring yang kesukaan kamu itu. Ya kan? Salah. Salah. Emang apa jawabannya? Candy Borobudur. Ah, itu mah lebih garing.
Ya udah sih ayah, kepikirannya cuma itu doang. Iya. Tapi nggak apa-apa kok ya. Yang penting kamu harus ceria selalu ya. Ya udah, ayah berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Ya. Morning sayang. Morning, Mam. Morning. Papa? Sel, Mama tuh senang banget ngeliat kamu pagi-pagi udah semangat lagi. Iya dong, Ma. Kan harus semangat. Oh iya, karena kamu akan kembali ke sekolah, Papa akan memberitahukan kepada kamu seseorang yang telah respect kepada kamu dan telah menolong hidup kamu. Iya kan Papa waktu itu udah bilang mau cerita. Tapi belum cerita-cerita sama aku. Seseorang itu adalah Pak Hasan yang telah memberikan ginjal S1 untuk kamu. Pak Hasan? Iya sayang, ginjal Mama sama Papa itu nggak cocok. Diam-diam Pak Hasan itu ngetes ginjalnya. Dan ternyata ginjalnya Pak Hasan itu cocok sama kamu. Aku jadi ngerasa bersalah sama Anggrek. Aku udah ngehina dia. Tapi yang nyelamatin hidup aku malah papanya. Emang sekarang Pak Hasan di mana? Pak Hasan ada di suatu tempat. Karena Pak Hasan sudah lebih dari 50 tahun. Jadi dia butuh recovery yang lebih lama daripada kamu. Terus Papa nggak bisa kasih tahu aku di mana? Nggak bisa sayang. Karena Pak Hasan minta dirahasiakan. Dan satu lagi, kamu jangan beritahu kepada Anggrek ya. Karena Anggrek nggak tahu akan hal ini. Hazel, sekarang kamu keluar temuin teman-teman kamu. Mereka itu udah bikin party kecil-kecilan untuk menyambut kamu. Ayo sayang. Iya, Ma. Aduh. Gimana sih lo? Sakit banget lagi. Lo sengaja ya nabrak gue? Kenapa? Lo ada masalah sama gue? Lo seneng kan lihat gue tadi jatuh? Kok lo jahat sih? Dorong-dorong gue kayak gitu? Viola, tolong ya. Semua orang di sini juga udah ngeliat lo yang sengaja nabrakin diri ke gue. Hah? Lo pikir gue orang gak waras? Ngapain gue sengaja jatuhin diri? Dasar anak kampung atau diri? Sampai lo nyentuh dia sedikit pun, urusan lo sama gue. Dan itu berlaku buat kalian semua. Sampai ada yang macem-macem sama Anggrek urusannya sama gue. Gue jamin hidup lo gak tenang. Pestanya udah selesai. Bubar. Sal! Hei Sal! Lo kenapa diem doang tadi? Kenapa lo nggak ngelawan? Karena gue takut. Takut kena masalah lagi di sekolah. Gue takut beasiswa gue dicabut. Sejak kemarin gue nonjok Dion, gue udah dikasih peringatan sama kepala sekolah. Jangan ngeliatin gue kayak gitu. Gue gak butuh dikasihanin. Gue minta maaf atas semua kesalahan gue. Dan gue juga pengen minta maaf atas semua kekonyolan gue. Meskipun gue gak suka sama lo, tapi semua kesalahan lo udah gue maafin.
Gue gak mau hidup gue gak tenang gara-gara dendam. Gue pulang duluan. Makasih ya. Kembali kasih. Payung lo. Simpen aja. Buat kenang-kenangan. Oh ya, pas lo masuk, langsung mandi ya. Nanti lo kenapa-napa. Gue cabut ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Ayah udah pulang. Ayah nggak betah di sana. Ayah tuh kangen sama masakan kamu. Ayah. Kenapa, Nak? Ayah nggak apa-apa kok. Kelihatan kayak lemah gitu, terus agak pucat. Ayah cuma kecapean aja. Nanti kalau tiap hari makan masakan kamu, pasti ayah sehat lagi. Mulai lebay. Ya udah kita masuk yuk. Yuk. Anggrek masakin. Ya. Ayah belum makan kan? Oh iya. Aduh, anggrek. Ayah? Ayah! 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 Ayah bangun, Ayah! Ayah bangun! Ayah tolong! Om. Ya. Gimana ya kamu bisa pingsan tadi, Anggrek? Nggak tahu, Om. Saya juga nggak tahu. Tadi pokoknya Ayah dia udah mau berangkat kerja, mau jemput Om, tapi tiba-tiba dia pingsan. Permisi Pak, Dek. Ayah saya gimana, Dok? Begini, saat ini Pak Hasan harus istirahat total karena kondisinya masih lemas ya. Dan Pak Hasan tidak boleh bekerja terlalu keras dulu karena ginjalnya saat ini hanya tinggal 1.
Ginjal ayah tinggal 1. Iya. Kok bisa? Tenang ya, Nak. Halo, Pak? Pak Hasan pingsan. Sekarang masuk rumah sakit. Oke, aku ke rumah sakit sekarang ya. Makasih ya, suster. Iya, suster. Terima kasih ya. Bapak udah mendonorkan ginjal Bapak untuk saya. Saya nggak tahu cara saya untuk membalas kebaikan Bapak gimana. Nggak apa-apa, Naisel. Yang penting Naisel tuh sehat. Ya. Tolong dirawat ginjal saya itu loh. Anggrek. Ge. Anggrek, tunggu. Ge. Aku bisa jelasin Nggak. tentang kamu. Kenapa tega? Kenapa lo tega ngambil ginjal bokap gue? Kenapa? Lo punya hak apa sih buat ngambil ginjal bokap gue? Kenapa? Gue nggak mikir ada hak apapun, Ge. Gue nggak sadar selama beberapa hari gue ada di sini. Dan gue juga nggak tahu kalau yang donorin ginjal itu ternyata bokap lo. Gue baru tahu beberapa hari yang lalu. Bohong. Anak manja kayak lo tuh pasti bisa minta apa aja. Bokap lo bisa bayar berapa aja. Tapi kenapa harus bokap gue, Sel? Cuma dia yang gue punya. Gue cuma punya dia. Gue gak punya siapa-siapa lagi selain bokap gue. Jadi kenapa? Gue gak mau lihat muka lo lagi. Gue maunya lo pergi. Oke, kalau itu yang lo mau. Gue bakal pergi. Tapi gue mohon sama lo. Tetap jadi anggrek yang kuat ya. Anggrek, kamu masih marah ya sama ayah? Hazel tuh nggak salah, nak. Malahan Pak Haryo yang menentang pertama kali. Menentang ayah untuk jadi pendonor Hazel. Ayah kasihan sama Hazel. Dia masih muda. Sementara nyawanya sudah di ujung tanduk. Ayah juga yang melarang Pak Haryo untuk memberitahu kamu soal ini. Karena ayah yakin kamu pasti akan menolak. Sedangkan waktunya Hazel tuh nggak banyak lagi. Anggrek cuma gak mau ayah kenapa-napa. Ayah nggak akan apa-apa, nak. Kamu harus percaya. Kalau takdir itu tidak akan tertukar. Ini apa ya, Om? Saya memanggil Pak Hasan dan Anggrek ke sini untuk menyampaikan amanat pesan ini. Dibuka dong. Bukan.
Beneran, Om, Tante. Alhamdulillah, Ayah. Ayah, lihat. Anggrek diterima di Fakultas Kedokteran UGM lewat jalur prestasi ya. Alhamdulillah. 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 Akhirnya kamu bisa kuliah. Anggrek, selamat ya. Pak Hasan, kau usah mikirin biaya kuliah untuk Anggrek. Karena pihak yayasan memberikan beasiswa untuk Anggrek. Terima kasih ya, Pak. Bu, kalau Hazel bagaimana? Hazel akan kuliah musik di Inggris, Pak Hasan. Congrats ya. You deserve it. Ayah, Anggrek berangkat ke RS dulu ya. Kamu hati-hati ya, Cahayu. Oh ya Pak, Bu, kalau ada yang mau berobat bisa sama Dokter Faisal ya? Baik, dokter. Kamu parkir di mana? Oh. Udah sukses ya sekarang? Apa sih? Kamu juga kok. Taruh bagasnya. Ya. Oke. Oke. Vi, aku pengen bilang terima kasih sama kamu karena kamu udah jemput aku di sini. Iya, sama-sama. Kebetulan aku juga emang lagi free kok. And I'm happy to help. Always. By the way, kamu mau langsung pulang atau gimana? Mau aku anterin kemana? Kamu tahu nggak, Vi? Anggrek prakteknya di mana? Oh, tahu sih. Kenapa? Boleh nggak? Aku minta tolong sama kamu anterin aku ke sana. Ke rumah sakit tempat dia kerja. To be honest, agak jauh sih, dan aku 1 jam lagi mau ada meeting buat show minggu ini, jadi nggak bakal bisa tunda. Dan aku kayaknya nggak bakal bisa ke rumah kamu kalau misalnya kita kesana dulu. Takutnya nggak keburu. Ya udah kalau gitu, nanti aku di sana turun aja. Barang-barang biar aku bawa. Aku bisa pulang sendiri. Gitu. Oke, ya udah, aku anterin. Biar aku aja yang bawa. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Aku yang nyetir. Maaf, ada siapa ya? Hazel, astaga. Senyum itu. Hai, Ge. So, kok bisa kesini? Baru datang dari LA. Ya. Aku baru landing 2 jam yang lalu. Terus langsung kesini? Yap. Yang sakit siapa? Nggak ada.
Aku cuma pengen ketemu aja sama kamu. Aku pengen ngajak kamu dinner. Gak bisa, aku lagi sibuk. Besok? Ada praktek. Lusa? Seminar. Sabtu kalau gitu. So, please. Aku gak bisa. Widih. Pantesan di chat nggak balas, ternyata ada tamu. Apa kabar lu, Dok? Baik. Keren lo. Cocok jadi dokter. Kan kamu tadi bilang kamu sibuk. Aku nggak mau ganggu. Aku pulang dulu ya, Bu Dokter. Viola. Hazel? Ya ampun, akhirnya kamu nyampe juga. Kok kamu yang di sini? Anggrek di mana? Kamu masih nyariin anggrek? Udah ada aku di sini. Hazel. Kau pikir dia bakal datang ke sini? Dia tuh udah gak bakal datang ke sini. Karena anggrek sekarang udah jadi pacarnya Rido. Lagi, kamu tuh lucu banget deh. Masa bisa-bisanya mikir nomor yang aku kasih beneran nomornya anggrek? Maksud kamu tuh apa sih, Vi? Mau jebak aku? Bukan. Kamu dengerin aku dulu dong. Aku tuh kangen banget sama kamu. Dan aku cuma pengen ngerayain kedatangan kamu. Ya, cuman kita berdua. Kamu tuh sakit ya? Kok sakit sih? Vi, aku kasih tahu. Kali ini aku maafin. Tapi jangan pernah berulah lagi sama aku. Hazel. Please, kamu kali ini dengerin aku sekali aja. Aku tahu kamu bete, aku bohongin kamu kayak gini. Cuman aku cuma pengen kamu tahu kalau aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu dari dulu, Hazel. Tapi kamu gak pernah lihat aku. Kamu selalu lihatnya anggrek. Dia tuh punya apa sih, Hazel? Dia tuh cuma anak miskin dan aku punya segalanya dan aku bisa lebih baik dari dia. Ya, bukan itu masalahnya, Vi. Satu-satunya wanita yang ada di hati aku itu anggrek. Bukan kamu. Hazel tunggu! Sendirian aja. Astagfirullahaladzim! Hazel, kamu tuh bisa gak sih kalau datang ke sini gak usah ngagetin? Mau apa kamu kesini? Tadinya pengen ke klinik. Klinik udah tutup. Ya udah, kalau misalnya kliniknya nggak dapet, gimana kalau dokternya aja? Pulang sama siapa? Gua anterin ya? Sama gua. Gua mau ngomong sama lu. Lu kenapa? Dia jangan banyak ngomong deh. Bisa nggak lu ngeberhenti gangguin si anggrek? Dia sekarang pacar gua. Ya kan baru pacar, belum jadi istri kan? Nih gua lagi serius nih, gua nggak bercanda. Kalau masih deketin juga, namanya lo nyari masalah sama gua.
Siapa yang nggak serius, bro? Ya udah, sekarang kita lihat aja. Kira-kira siapa yang bakal dipilih sama Anggrek? Greg, aduh gimana ya? Bisa nggak sih kamu nggak usah ngeladenin dia lagi? Maksud kamu apa nih? Iya, kalau dia datang tuh soalnya kayak kelihatannya kamu tuh seneng gitu, digangguin sama dia gitu. Apa emang kamu suka sama dia? Terus nanti ujung-ujungnya jadi selingkuh? Kamu nuduh aku serendah itu? Iya, bukan yang dulu kamu serendah itu. Kalau emang enggak, ya nggak usah diladenin kalau dia datang. Apa perlu aku juga yang turun tangan? Kamu tuh kenapa ya? Ingat ya, sedikit pun kamu sentuh Hazel, kamu berhadapan sama aku. Ini kenapa kamu jadi belain dia? Oh iya, aku belain dia. Dan aku akan berusaha mati-matian untuk melindungi dia. Ya berarti emang bener dong, kalau kamu itu suka sama dia. Ya kan udah deh, jujur aja. Pikiran kamu tuh picik ya ternyata. Kenapa aku belain Hazel? Karena aku nggak mau pengorbanan ayahku jadi sia-sia. Maksudnya apa nih? Kamu ingat gak? Aku pernah cerita. Satu ginjalnya Hazel itu punya ayahku. Udah ya, aku mau balik. Kita putus. Anakku sudah pulang. Ayo ikut gabung nyanyi. Nyanyi. Kak, tahu sendiri ntar kalau Anggrek nyanyi tikus pada keluar nanti. Ngusir tikus. Bisa aja anak om. Sepertinya mereka cocok. Kok kamu malah ngamun sih? Enggak, cuma capek aja. Tadi pasiennya banyak banget di rumah sakit. Oh, iya. Ya udah om, kalau gitu saya mendingan pamit dulu. Kasihan Anggreknya nggak bisa istirahat nanti. Makasih ya om waktunya. Oke, yuk. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu temenin ya. Jadi gimana? Udah dipikirin belum tentang proposal aku? Proposal apa ya maksudnya? Dinner. Sorry, salah aku belum bisa. Serius belum bisa. Ya udah. Aku bakal tetap tungguin kok sampai kamu mau. Kalau akunya nggak pernah mau, You wanna bet? nggak. Haram. Alasan. Bilang aja takut kalah. Aku pulang dulu ya. Drive safe, so. Siap, madam. Kenapa gue selalu nyaman ya kalau deket Hazel? Dan kalau dia dateng, terus pergi, berasa ada yang hilang. Aduh, kalau ingat kelakuannya dulu nyebelin banget. Gue masih gak terima kalau ginjal ayah ada di dalam tubuhnya. Gak bisa nih kayak gini. Gue harus menghindar dari Hazel.
Sus. Kalau nanti ada laki-laki dia pakai baju abu-abu kehijauan, bilang aja kalau saya sudah pulang ya. Oke, baik, dokter. Ya. Suster, Iya? suster ngelihat dokter Anggrek nggak ya? Oh, Bu Anggreknya sudah pulang. Oh, iya udah makasih sus. Baik. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Salam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak, saya mau nanya. Ya. Anggrek ada? Anggrek masih kerja, belum pulang. Tapi tadi saya habis dari rumah sakit. Kata salah satu susternya, Anggrek udah pulang. Oh, mungkin dia masih main sama teman-teman dokternya itu. Apa itu dia bilang tuh? Nobar. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi ya. Kok buru-buru sih? Ngopi-ngopi dulu lah. Saya tadi sebelum sini udah ngopi Pak. Oh iya iya. Makasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Ini, sudah saya periksa pengajuan budgetnya untuk klinik di Marunda. Sudah saya approve. Kapan barang-barang yang datang dari supplier? Kalau nggak ada kendala, rencananya dalam 1-2 hari ini sih Om. Oke, kalau gitu saya tinggal sebentar ya. Mau ambil cek dulu. Kamu tuh lagi ngindar ya dari aku? Enggak. Aku lagi sibuk aja. Iya, kamu lagi sibuk. Sibuk lari dari aku kan? Enggak. Aku bercanda kok. Lagi ngobrolin apa nih? Asik banget kayaknya. Enggak, Pak. Aku tuh pengen banget ngajak Anggrek dinner. Cuman susah banget. Sibuk. Enggak sesibuk itu sih Om. Hazel emang suka berlebihan aja. Berarti ada waktu luang dong? Kapan? Sabtu. Sabtu aku free. Sabtu. Deal? Ini ceknya. Makasih Om. Makasih. Sama-sama. Aku sengaja pesenin pisang goreng karena aku inget kamu paling suka sama pisang goreng. Kamu cantik banget malam ini. Gombal. Gak mempan. Dan berarti kemarin-kemarin aku nggak cantik gitu. Loh, nggak gitu dong. Kamu tahu kok maksud aku apa. Aku serius. Kamu emang dari dulu lucu ya. Setiap omongan aku pasti ada aja balasannya. Anggrek, jangan pernah suruh aku untuk pergi lagi ya. Jangan pernah tinggalin aku.
Aku tahu, aku dulu ada salah sama kamu. Tapi aku rasa 8 tahun itu waktu yang cukup lama untuk menebus kesalahan aku sama kamu, Ge. Tapi aku selalu pengen ada di samping kamu. Aku selalu pengen jagain kamu. Because I'm happier with you. Please maafin aku ya. Harusnya aku yang minta maaf. Aku yang salah paham. Ayah udah menjelaskan semuanya. Dan aku menyesal. Aku cinta sama kamu. Apa kamu nerima cinta dari aku? Iya. Assalamualaikum, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Itu Pak, klinik anggrek Pak, dirusak orang. Dirusak orang? Iya Pak. Siapa yang rusak, Pak? Greg! Anggrek! Ayah, kenapa? Klinik dirusak orang! Kenapa, Hazel? Sal? Hah? Sal, Sal? Hazel, Hazel! Hazel, Hazel. Saya, tolong bantuin. Bawa ke rumah sakit! Bawa ke rumah sakit! Pertolongan pertama telah kita lakukan, namun tidak ada perubahan. Selanjutnya kita harus melakukan resusitasi. Biar saya aja. Kamu baru aja janji gak akan ninggalin aku. Ayo bangun sayang. Hazel, bangun. Aku janji aku gak akan bohongin perasaan aku lagi sama kamu. Kasih waktu aku untuk bilang ke kamu, Hazel. Greg, Greg? gimana Hazel? Alhamdulillah. Bu.
Harusnya kamu istirahat. Sini kamu, naik. Yang bandel-bandel kayak gini harusnya bed rest di rumah sakit. Jangan di rumah. Sini kamu. Santai, aku ini cuman berendam, mau nggak berenang? Sini. Kamu tuh tahu nggak sih arti dari kata bed rest itu apa sebenarnya? Kamu kenapa sih? Hei, aku nggak apa-apa. Please jangan lebay. Ya, Lebay. aku bercanda. Tuh kan kamu udah ngeri kayak gitu, mukanya pasti mau marah sebentar lagi. Masalahnya bercandaan kamu tuh nggak lucu. Kamu tahu minggu lalu aku segak karuan apa? Jantung kamu berhenti, Sal. Dikejut jantung nggak bisa. Aku berkali-kali susah payah aku coba untuk resusitasi kamu. Dan itu semua dengan perasaan yang nggak karuan. Kamu emang nggak ngerti gimana hancurnya perasaan aku ngelihat orang yang aku cintai sekarat. Aku takut aku akan kehilangan kamu selamanya. Belum lagi satunya ginjal ayah aku ada di dalam kamu. Karena ada pengorbanan besar di situ. Kamu tahu, aku cinta sama kamu. Tapi aku salah. Karena kamu gak pernah menghargai apa yang udah aku lakukan buat kamu. Ge. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, Ge. Aku pengen selalu ada di samping kamu. Aku pengen selalu lindungin kamu. Aku gak bakal kemana-mana. Because I love you, sweetheart. Aku cinta sama kamu. Kamu masih nyimpen bunga ini? I love you too. Kan kalau misalnya berenang nggak boleh. Kalau duduk di samping kolam renang, boleh nggak, Bu Dokter? Boleh. Asal di samping saya.